Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku. Ini kayaknya sudah sebulan lebih, hampir 2 bulan, dan aku nggak ngebuat video apa-apa. And ya, sekarang aku bakal ngebahas nggak enaknya tinggal di Australia tuh apa sih. Karena kalian tuh kebanyakan tuh taunya enak-enaknya aja. Ya, dapat duit banyak, terus pemandangan bagus gitu-gitu. Tapi sekarang aku bakal ngasih tahu kalian nggak enaknya tuh apa aja. So, keep on watching. Dan aku lagi di sini. Bagus banget pemandangannya tuh, kayak bener-bener oke, intinya bagus banget pemandangannya. Dan ini kalau nggak salah udah mau jam 8 malam, hampir setengah 9, karena ini sekarang lagi daylight saving. Kayaknya ini pertama kalinya aku ngebuat video outdoor kayak gini, yang menurut aku ya refreshing. Dan kayaknya aku bakal bikin videonya itu pas aku di dalam ruangan atau di dalam mobil ya guys. So kalau di luar gini aku nggak mau aja ada suara-suara kayak mobil jalan atau orang-orang ngobrol. Aku sekarang lagi ada di kayak lake gitu. Di tempat sini ada orang-orang yang barbecue, terus banyak banget wildlife as you can see yang ada di video. Nanti aku bakal masukin videonya. Di situ bebek-bebek, segala macam burung-burung yang berbagai macam warna, berbagai jenis. Itu hidup tenang aja di sini gitu loh. Jadi nggak ada yang ngambil, nggak ada yang nembak dan yang lain-lain. Nah kayak gini belakangnya. Look at how beautiful it is. And oh my god, ini bakal aku ke belakang kameranya so you guys can see the cloud. How beautiful. Look, oh my god, bagus banget. Ini kayaknya yang di sebelah sana rada mau hujan. And yeah, that's the lake. Cantik banget kan? So kalau kalian mau lihat bebek-bebek, tuh bebek-bebeknya. Terus di sini juga ada kayak, I don't know if this is a forest. I think so. Tuh banyak banget tuh, sampai diganggu-gangguin sama anak-anak kecil. The ducks and everything. Tuh, anak nakal ya kalau di sini. Di sini di luar negeri juga ada guys anak-anak nakal. Kembali lagi to my room. Karena kalau aku buat video di luar itu pastinya berisik, dan itu kan juga banyak orang ya. Jadi kalau untuk ngomongin detailnya aku bakal bahasnya di sini aja karena private dan kalian bisa dengar suaraku dengan jelas. Sebelum memulai pembahasannya, aku mau kasih tahu kalau nggak enaknya tinggal di Australia yang akan aku bahas adalah pengalaman aku dan teman-teman aku, serta yang aku lihat nyatanya yang di sini tuh kayak gimana berdasarkan pengalaman aku. Kalau kalian mungkin mikirnya, kayaknya nggak kayak gitu deh, atau mikirnya yang aku omongin itu terlalu dibuat-buat, ya terserah gitu. Bisa langsung exit video ini aja. So yang pertama, nggak enaknya tinggal di Australia itu adalah apa? Kita sebagai orang Indonesia suka banget makan, pasti suka banget jajan segala macem. Tapi di sini tuh mahal guys, mahal banget. Satu porsi makanan Indonesia aja yang ada di restoran, contohnya nasi kayak nasi campur kayak gitu, itu bisa sekitar $17 sampai 20-an dolar gitu. Sampai ada yang $27 tuh ada. Nah itu mahal guys. Kalau kalian selalu konversikan ke rupiah, itu pastinya mahal banget. 170.000 untuk nasi campur, kayak what? Gue mendingan bikin sendiri gitu kan. Yang kalian pikirin pasti kayak gitu. Yang kedua, kalau kalian lagi kangen sama negara sendiri ya, sama Indonesia, kalian mau makan makanan Indo gitu, memang di sini banyak yang jual juga. Cuma ya nggak bisa terlalu otentik ya guys. Di sini tuh nggak otentik banget dan rasanya ya. Jadi kalau misalkan kalian bener-bener mau yang otentik, for example otentik banget ayam betutu atau otentik banget sambal matah, itu tuh ya nggak bisa lah ya guys, karena di sini juga ini bukan Indonesia dan ya berbeda gitu kan, bumbu-bumbunya segala macam itu kan pasti semuanya impor ya. Yang ketiga adalah kalau kalian biasanya di rumah itu ada mbak atau ada pokoknya asisten rumah tangga ya, ART di rumah kalian. Di sini tuh nggak ada guys. Jadi kamu tuh apa-apa tuh harus sendiri, benar-benar sendiri. Kalian masak sendiri, nyuci baju segala macam. Ini kalian misalkan lagi sewa rumah atau sewa kamar, pasti kalian harus bersihin sendiri dong semuanya. Emang harus mandiri gitu loh. Kalau kalian kesini tuh harus benar-benar mandiri. Karena apa? Gaji mbak aja ya di sini untuk gaji ART tuh tinggi guys. Dan aku juga udah searching ya guys, kalau untuk gaji ART atau mbak di sini tuh saran 300 sampai 400.000 per jam. Jadi mbaknya itu kalian bayar 30 sampai 40 dolar per jam. Aku juga sebenarnya rada sedih ya guys kalau kerjaan menjadi asisten rumah tangga itu di Indonesia tuh gajinya tuh kecil. Aku juga nggak ngerti kenapa. Jadi kayak dianggap rendahan kayak gitu, maksudnya kerjaan rendahan, padahal tuh biasanya mbak di Indonesia itu pasti tuh
sekaligus tinggal di rumah kalian gitu loh. Kalau di sini mbaknya itu nggak tinggal di rumah kalian, nama itu maid ya, maidnya itu tidak tinggal di rumah kalian. Ya jadi kalian bayangin aja kalau kalian pengen mbaknya tinggal di rumah kalian sekalian ya, kayak di Indonesia gitu. Ya gajinya udah pasti sangat mahal ya, karena pertama makanan segala macam kamu itu duitnya beda lagi, gaji dia beda lagi. Karena di sini tuh sangat menjunjung tinggi kemanusiaan ya guys. Kayak bener-bener di sini tuh hak itu tuh bener-bener junjung tinggi gitu. Hak tuh mahal gitu kan. Kalau mbaknya itu merasa nggak nyaman di rumah kalian atau merasa kayak gajinya kurang atau duit yang dikasih ke dia itu tuh tidak sebanding gitu tuh sama kerjaan yang dia kerjain, dia juga bisa nuntut kamu. Di sini tuh ada juga nanny namanya. Kalau di Indonesia kan kayak mbak, babysitter, nanny ya sama aja gitu kan. Di situ beda tuh guys. Nanny itu tuh biasanya anak-anak remaja itu jadi nanny. Jadi kalau kalian mikir nanny itu kayak bener-bener berpengalaman banget, kalau di Indonesia kita maunya kayak keibuan segala macam. Itu susah guys dapetin kayak gitu, susah, dan itu udah pasti makin tua makin gede gajinya. Juga kalau di Indonesia kayaknya gaji kamu 10-15 juta aja udah bisa bayar mbak gitu ya. Kalau di sini tuh susah banget guys. Kamu gaji 1.000 ya, $1.000 atau $1.500 per bulan, kamu bayar KRT, aduh nggak banget deh. Itu harus bener-bener yang orang tajir, orang bener-bener tajir yang kaya, yang punya mungkin mobilnya 3 gitu. Kalau di sini it's a privilege to have a maid or a nanny. Jadi makanya di sini tuh orang-orang yang hire nanny pasti uangnya banyak gitu, pasti orang kaya, dan itu nge-hire-nya bener-bener nggak tiap hari guys, bener-bener nggak yang nanny-nya tinggal di rumah gitu, babysitter tinggal di rumah, nggak ada guys kayak gitu. Itu tuh per jam doang. Misalkan untuk malam ini gitu, misalnya untuk hari ini, untuk malamnya karena si ibu dan bapaknya mau ngedate berdua gitu, itu baru mereka mau nge-hire nanny. Kalau enggak ya enggak, mereka ya sendirian aja. Selanjutnya ya, kita kayaknya nggak usah pakai nomor-nomoran deh. Sepanjang aku ngomong nih aku jadi bingung, ini tadi ngebahas nanny tuh nomor berapa, ya udah bilangnya selanjutnya aja. Selanjutnya adalah supir pribadi. Misalkan kalian di Indonesia sering gitu kan, teman-temanku ya dari sekolah aku itu kebanyakan kayak iya aku dijemput supir, aku diantar sama supir ke sekolah. Guys, di sini tuh kalian nggak ada kayak gituan. Maksudnya kalau mau supir bisa ya, supir pribadi. Cuma ya harganya guys, harganya itu lagi harganya. Aku nggak tahu kalau di Indonesia supir pribadinya apakah tinggal di rumah atau pulang pergi, I don't know. Kayaknya ada deh yang tinggal di rumah yang sekaligus kayak gardener gitu. Tapi di sini tuh nggak ada. Bener-bener kalian ya bangun pagi ngantar anak lo sekolah sendiri, pulang jemput sendiri anak lo, atau anak lo pakai school bus atau pakai bus yang ya udah kayak transportasi umum aja. Jadi susah ya guys kayak gitu. Atau anaknya kalau misalnya masih kecil segala macam itu ya dititipin ke daycare. Intinya di sini itu orang-orang yang kerja sebagai kayak tukang sampah, supir, pembantu, terus yang kerja di pabrik segala macam. Maksudnya yang jadi buruh ya, yang dilihat di Indonesia itu tuh kerjaan rendahan, kayak tuh apaan sih lu jongos gitu, lu kerja keras, lu kerja apa ya, kerja kasar kayak gitu-gitu tuh dianggapnya rendahan. Tapi kalau di sini kalian tuh sangat-sangat dihargai. Di sini itu makin susah kerjaan kalian, makin berat kerjaan kalian, makin kerjaan kalian pakai fisik, makin gede gaji kalian. Apalagi kayak orang yang ngambil sampah, ngangkut sampah kayak gitu, orang-orang kerja di pengeboran kayak gitu-gitu, kayak tukang. Apalagi di sini guys, tukang ya. Kalau kalian bangun rumah, terus kalian nyari tukang, orang biasanya tuh kalau di Indonesia pengennya tukang-tukang yang murah. Di sini tuh nggak ada guys tukang murah. Di sini tuh tukangnya tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, berotot. Aku nggak tahu juga kenapa sekali lagi ya di Indonesia ngeliatnya tuh kayak gitu, kerjaan rendahan yang harus digajinya kecil, padahal mereka bercucuran keringat. Kayak di sini juga kalau kalian kerja kayak kantoran segala macem ya, yang kerjaannya mereka tuh melihatnya mudah ya, kerjaan mudah, kayak kalian jadi reception atau segala macam, gaji kalian tuh nggak tinggi guys, gajinya tuh nggak tinggi. Kalau kalian kerja kayak di pabrik segala macam, seperti anak-anak kafe kayak kita kerja di meat segala macam, gaji kalian tuh gede. Dan aku sudah tahu apa ya perkiraan gajinya tuh berapa. Next, di sini kalau summer ya guys, di sini tuh banyak banget insects, artinya banyak banget apa ya, kayak kelabang, kaki seribu, terus kecoa. Dan itu kecoanya gede-gede banget guys, dan itu kecoanya bukan coklat warnanya, kecoanya warnanya hitam, bener-bener gede, segede gini, gede banget. Dan sampai ada yang ada antenanya panjang. Oh my god, look, sampai aku tuh geli banget. I freaking hate insects. Di sini serangganya banyak banget, laba-laba gede-gede, laba-laba yang segede gini, segede tangan ada. Pernah nemuin di kamar aku, tiba-tiba masuk kayak gitu ada. Aku lagi ngevakum-vakum, oh my god, so the spider has been in my room for God knows how long. Harus bener-bener tutup pintu segala macam, walaupun di sini tuh sudah ada kasa nyamuk. Laba-labanya tuh gede-gede ya itu, dan itu tuh bisa masuk ke dalam kamar kalian. Selanjutnya ya, di sini itu salon. Kalau kalian mau ke salon karena misalkan rambut kalian panjang, kalian pengen nge-style ini itu, atau misalkan kalian mau dikeramasin dulu segala macam, di sini itu mahal, bisa ratusan dolar guys. Kalian kalau misalnya perempuan ya, untuk nge-cut hair kalian, semua itu dihitung dari length, kesusahannya, dari kesulitan segala macam, itu tuh dihitung semua. Di Indonesia maybe ya 500.000 udah maksimal kali ya, maksimal banget 500.000. Bisa kayak 500, 5 juta guys untuk potong doang, untuk nge-stylein doang segala macam, mahal guys. Cuma ya again ini di luar negeri. Dan kalau kalian yang suka dengan nail, the nail salon, mahal. Again mahal.
Gak usah sosokan deh guys, gak usah sosokan kayak di Indo. My nails. Aku kan juga suka banget sama nails ya. Di sini nggak pernah aku sama sekali. Next, nggak enaknya tinggal di Australia, apalagi di Outback. Kalau kalian malam atau pagi-pagi buta ya, kalian berangkat kerja, harus hati-hati banget karena banyak banget koala, rabbit tiba-tiba jalan nyeleweng. Terus kalian kan kaget nih. Kalian pakai mobil kaget, itu bisa-bisa kecelakaan. Kanguru yang gede banget badannya, kalian bisa ketabrak sama mobil kalian. Dan gimana ya, kangurunya mati, mobil kalian hancur. Karena kanguru itu gede badannya, pertama, kedua berat badannya. Kanguru itu tuh bisa sampai segede orang ya guys tingginya. Jadi kalian bener-bener harus hati-hati. Jadi kalian bayangin aja, kalian lagi malam-malam atau pagi-pagi nih, lagi gelap nih. Kalau di Outback itu kan gelap ya guys. Jarang banget ada lampu-lampu jalanan tuh jarang. Ya mereka kan bebas berkeliaran gitu loh. Karena kan ya mereka wildlife gitu. Pakai mobil segala macem, nih lagi jalan nih kecepatan tinggi nih biasanya. 80 sampai 100 ya. Lewat tiba-tiba ada kanguru segede orang. Oh my god, hati-hati pokoknya. Next, nggak enaknya lagi di sini adalah kalian kalau untuk cewek-cewek yang suka waxing, di sini tuh mahal. Satu kaki aja yang setengah ya, itu bisa $60. And aku di Indonesia waxing tuh seneng ya, nggak sampai 500.000. Udah clean, bersih, dan kaki gue sangat-sangat mengkilat. Di sini tuh kalian harus hati-hati, apalagi kalau kalian tinggal di Outback itu ada susah untuk nyari waxing. Dan aku bukan ingin bermasuk rasis. Di sini itu kalau kalian bener-bener tidak nge-research store-nya, di sini tuh yang ngelayanin dan yang kerja bisa-bisa orang India atau orang Nepal yang sama sekali tidak higienis kerjanya. Karena kenapa? I can talk about this karena aku sudah pernah mengalami. Aku ke mall, salah satu mall di sini, dan aku waxing. Yang lain orang India segala macam, sama sekali tidak ada pelayanannya. Maksudnya pelayanannya tidak bagus lah gitu kan. Dan dia cuma kayak, iya buka celananya. Dan dia masih ada di ruangan itu. And I was like, am I supposed to open my pants here? You can see everything. Kayak bener-bener kayak me in my undies. Kayak gue nggak ngerti aja. Terus dia kayak nyap-nyapin gitu. Dan dia tuh masih bener-bener ada di dalam ruangan itu. Dan gue kayak, oh my god. Kalau di waxing itu kan ditempelin, ditarik gitu, dicabut, itu terus diginiin kan, ditekan pakai tangan gitu biar kita tuh nggak terlalu merasa kesakitan. Ini tuh nggak, bener-bener ditempel waxnya, ditarik, tempel lagi, tarik lagi, dan gue merasa kayak oh my god, gue nggak ada, bener-bener nggak ada, I don't have time to breathe at all. Dan itu bener-bener it burned my skin, dan gue merasa kayak oh what the freak, ini panas banget dan segala macam. Akhirnya gue kayak oke. Cuma ya I can't really blame anybody karena aku secara sadar masuk ke dalam store itu dan mengiyakan, padahal harusnya pada saat itu waktu gue merasa tidak ada privacy sama sekali, gue harusnya keluar dari store itu dan mencari store lain. Tapi gue malah give it a go, just give it a go. Kayak well that's my own stupidity. Makanya aku nge-share sama kalian di sini, jangan lagi ya guys. Kalau bisa kalian harus ngecek reviewnya dulu segala macam. Next, di sini itu kebanyakan self service. Kalau kalian nggak suka self service atau kalian merasa aduh ngapain sih gue self service kalau memang ada orang yang bisa melayani gue, then Australia is not your place to live. Di sini bener-bener self service, ya itu nggak enaknya ya. Self service kalian bawa sendiri, nggak ada yang bantuin. Sini saya bantuin pak, bu, gitu. Ini nggak ada di sini. Jadi self service, lu kelihatan misalnya lu bersusah payah gitu, banyak banget barang lu dan berat, ya mereka akan diem aja karena itu barang lu dan lu bakal bayar gitu, dan lu akan ngebayar itu sendiri gitu kan. Jadi ya udah. Selanjutnya, nggak enaknya tinggal di Australia adalah sebenarnya bukan kayak gimana-gimana ya guys. Aku bukan mau menjatuhkan siapapun, aku nggak mau menjatuhkan siapapun. Ini cuma untuk awareness aja. Kelakuan warga negara sendiri, kelakuan orang Indonesia itu di sini tuh sangat-sangat, kalian bisa tanya sama orang-orang yang working holiday visa atau yang bener-bener udah tinggal di sini, kelakuan bangsa sendiri tuh kayak gimana, menjatuhkan satu sama lain. Aku juga bener-bener nggak ngerti ya guys. Aku di sini tuh cuma bener-bener ikhlas mau ngasih tahu kalian informasi. Aku tidak mau memungut biaya apapun. Sampai di sini tuh sampai ada yang orang WHV yang ngebuat seminar-seminar yang sebenarnya tidak perlu, sampai kalian harus bayar 100.000. Kayak oh my god. Aku tuh pertama kali kerja di Outback, ini pertama kali banget aku tahu kalau sesama orang Indonesia itu tuh ngerumpiin satu sama lain. Dan oh my god, thank goodness aku nggak tahu tentang rumpian-rumpian mereka satu sama lain ya, karena di situ tuh aku lebih tergolong baru ya waktu itu ya, dan aku jadi nggak tahu gosip ini gosip itu. Dan gue kayak oh my god, ternyata mereka ngegosipin satu sama lain. Jadi tuh bener-bener sampai kayak yang punya pacar bule, yang punya pacar orang Indo, yang punya pacar orang lokal sini, ya kayak gimana ya, bener-bener mereka ngomongin satu sama lain, ngejatuhin satu sama lain sana sini. Tapi akhirnya mereka hangout juga bareng. Jadi kayak oh my god, it's pathetic. Me personally, kalau aku nggak suka sama orang, aku nggak akan mau lihat mukanya, aku nggak akan mau tahu tentang dia kayak gimana. I just don't care. I don't want to care about you. I don't want to know about you, anything about you. I want to get out from that situation, and I don't even want to know you anymore. Sama sekali nggak mau menjelek-jelekan orang-orang dan negara sendiri ya, karena aku juga sadar aku juga orang Indonesia. I love my Indonesian people, I love my friends. Tapi untuk
mental-mental yang sebenarnya tidak seharusnya dibawa dan tidak seharusnya di-keep di luar negeri, yang notabene kalian sudah tinggal di luar negeri, ya kalian berbaur lah. Maksudnya kenapa sih nggak bisa kita tuh saling menghargai satu sama lain gitu loh. Next, kalian juga udah tahu orang Indonesia yang nipu di sini tuh banyak sekali. Mau WHV, mau orang yang sudah PR, mau orang-orang yang lagi bridging, itu banyak banget ya. Kalian sudah tahu cerita aku ditipu sama orang Indonesia dan itu pasutri guys. Suami istri yang nipu aku. Itu rumahnya bukan rumah dia, dibilang itu rumah dia. Kita bayarnya 400 per week dan oh my god, it's crazy. Aku dikunciin di luar segala macam. Kalian udah tahu. Kalau kalian mau tahu selanjutnya apa ceritanya tuh kayak gimana, ada di sini. And then next, gak enak tinggal di Australia adalah aku pertama kali merasakan racism di sini. Aku baru pulang kerja dan waktu itu tuh aku butuh sesuatu gitu kan. Aku pergi ke suatu store, aku nggak akan kasih tahu di sini store-nya namanya apa. Aku ke bukan restoran, aku ke store ini dan di situ banyak orang bule dan banyak orang Asia juga. Ada beberapa orang Asia, termasuk aku. I'm Asian and I'm a girl. Dan aku tuh bener-bener baru pulang kerja. Jadi tuh baju aku tuh bukan baju mewah atau segala macam. Nah di sini, you know, people don't really care how you dress. Aku masuk ke store itu, aku bener-bener sudah yang sampai barang-barangnya tuh sudah aku ambil gitu loh. Indicating that aku memang pengen beli barang ini. Dan barang yang aku beli ini bukan barang murah loh guys. Ini barang mahal dan walaupun pada saat itu ada diskon makanya aku beli. Kayak still, I'm a customer. I'm in your store buying things from you guys to give you my money. Dan gak ada sama sekali yang ngelayanin gue. And it's just, what a shame. Aku di sini belanja dan not once your employees has asked me any question. Nobody. And I was there literally looking and taking all of the things that I wanted to buy. And what a shame to the store kalau kalian nge-hire orang-orang rasis kayak gini. Di situ ada beberapa orang Asia, guys. Aku dan mereka itu tidak dilayani sama sekali. Apalagi aku, mungkin aku pakai baju karena aku masih pakai baju dari kerja gitu loh. Bener-bener sama sekali, guys, sama sekali. Malah aku dipunggungin sama mereka. Dan bener-bener ya, guys, di sini tuh bener-bener ada dua employees cowok dan orang bule. Yang satunya bule, yang satunya Asian. Yang satunya tuh campuran orang Asia gitu, tapi dia bule juga. Ada orang-orang bule yang lain di situ. Jalan doang, bener-bener jalan, cuma ngeliat gini doang, bener-bener tidak terlihat pengen beli barangnya. Mereka dilayani, gue enggak. Dan mereka tuh ngeliat gue ada di situ dan gue bener-bener sampai yang sudah megang-megang kayak just ask me kayak, hey, how are you? May I help you? Atau kayak, kamu butuh ukuran apa? Atau kamu butuhnya yang kayak gimana? Kita ngejual yang ini. Seriously, dan gue merasa kayak, dude, okay. Akhirnya gue nyamperin mereka, gue kayak, kasirnya di mana ya? Terus dia cuma kayak, over there. Bruh. Akhirnya gue juga ya udahlah, I don't really care. Kayak bentar lagi juga mau tutup gitu kan. Dan aku pun I really don't have the time. Then I need to go home immediately because I'm just so tired. But after I work, just finish my work and I went to the store. Next, bagi kalian yang suka mancing, karena aku baru kemarin mancing ya. Di sini kalau kalian dapat ikan dan kalian dilihat ya sama orang-orang bulenya, sama orang-orang Australia di sini, kalau ikannya kalian plastikin, kalian masukin ke mobil atau ke motor kalian, terus kalian bawa pulang, itu mereka bisa ngejudge kalian, bisa kayak bener-bener kayak come to you, like literally face to face and ask, kenapa ikannya kamu bawa pulang? Karena ya mungkin gini ya, perspektif mereka adalah mereka mancing untuk hobi. Kalau aku ya sebagai orang Indonesia, aku mancing dapat ikannya aku bawa pulang. Karena apa? Gratis ikannya dan ikannya juga bisa dimakan, enak. Kalau mereka tuh enggak, ya ikan bisa beli kan di supermarket, ngapain ikan yang di sini harus kalian ambil juga gitu loh. Kayak mereka mikirnya tuh kita tuh greedy gitu kan. Jadi tuh mereka habis mancing dapat either dibuang ke tong sampah atau dikasih ke burung. Next, nggak enaknya tinggal di Australia adalah kalian itu harus beli kuota per bulan dan itu mahal. Di Indonesia itu bisa sampai ratusan gigabyte, itu cuma kayak 200 sampai 300 ribu ya. Kalau di sini, oh my god guys, 15 gigabyte itu 30 atau 28 dolar, I don't know. Nanti I will insert here. Yang punya aku tuh segini harganya. Dan setiap provider itu beda-beda. Dan keselnya adalah provider aku itu kan Telstra ya guys, yang seharusnya tuh kencang banget sinyalnya. Dan aku kan sekarang tinggal di Outback. Setiap aku break di kantin tempat kerja aku, itu tuh selalu gak ada sinyal. Dan aku tuh kesel banget kayak, oh my god, there's a reason why aku pilih Telstra gitu loh. Tapi kenapa tuh cuma 5G, kadang 4G, 5G-nya itu cuma satu batang. Oh my god. Selanjutnya nggak enaknya tinggal di Australia ya. Di sini itu tidak banyak store yang buka 24 jam. Di Indonesia tuh ada Alfamart, ada Indomaret 24 jam, McD 24 jam. Di sini tuh jarang banget. Apalagi kalau di Outback 4 sampai 5 sore itu biasanya sudah tutup. Kalian kerja bangun pagi, pulang jam 2, jam 3. Kalau kalian tinggal bener-bener di Outback ya, nggak di city-nya, kalian harus drive sejam, ya 30 sampai 45 menit sampai sejam untuk ke city, untuk nyari segala macam. Jadi tuh kalian kejar-kejaran waktu gitu loh. Dan aku juga kadang-kadang suka bingung ya, kayak ini orang Australia ini pengen
pengen dagangannya dibeli atau enggak sih, dan kayak gitu. Jadi lebih susah sih guys kalau kalian pengen belanja, pengen jajan-jajan itu rada susah kalau kalian nggak tinggal di city. Dan nggak mungkin juga kalian baru pulang kerja langsung belanja gitu kan, belanja ini itu, karena ya mungkin perbedaan lagi ya guys. Orang-orang Australia sama orang Indonesia itu perbedaannya, orang Indonesia itu suka belanja dan suka jajan, orang Australia itu tidak begitu suka belanja dan suka jajan. Jadi yang aku tahu selama aku tinggal di Australia ini, yang buka sampai malam, sampai jam 9 atau setengah 10 atau sampai jam 10 maksimum, itu tuh kalau nggak Kmart, Coles, fasting, apalagi besoknya kalian masih kerja dan masuk pagi gitu kan. Next, gak enak ya tinggal di Australia. Kalau kalian di Indonesia pengen bersihin mobil kalian ya, pengen nyuci mobil, itu kalian bisa yang manual dicuciin atau yang otomatis ya. Dan yang otomatis itu aku tahu ini karena papiku suka dulu waktu aku kecil itu suka banget ke yang otomatis gitu. Yang otomatis tuh kayak bener-bener bagus, bener-bener apa ya, si mesin yang besar itu tuh bagus banget, bener-bener dibersihin lagi sama orang-orang yang ada di Indonesia. Maksudnya sama pekerjanya itu dibersihin lagi mobil kalian, dilap lagi sampai kering, di vakum segala macem. Di sini itu kalian either bersihin sendiri, ada kalau kalian ke kayak Ampol kayak gitu ya, isi bensin, itu tuh either kalian bersihin sendiri, dan itu per menit guys. Per menit kalian bayarnya. Kalian tuh bayar cuci mobilnya. Kalau kalian mau cuci mobil sendiri ya, itu tuh ada kayak wandnya, ada yang apa, semprotan airnya, ada yang untuk nyikatnya gitu. Nanti aku bakal insert videonya di sini. Harganya itu ya per menit guys. Jadi misalkan kalian bayar $5 itu kayak 6 menit. Dan ya kalian harus cepet-cepetan sama waktu guys. Kalau enggak ya udah 5 menit itu apa 6 menit itu $5, 50.000 cuma untuk 6 menit. Dan kalian tuh bener-bener harus gimana ya, berotot deh kalian di sini tuh pasti banget berotot gitu. Terus juga kalau yang otomatis ya, otomatis itu juga ada pilihannya, mau yang bersihin biasa, mau yang sampai clean banget, deep clean, atau yang bener-bener sampai apa ya, sampai kinclong banget, sampai ada waxing segala macam kayak gitu. Dan itu beda lagi harganya gitu, bedanya harganya tuh bisa sampai puluhan dolar gitu. Dan itu kalau kalian masih basah mobilnya, itu ya kalian kaneboin sendiri sampai kering. Udah kalian bayar mahal, kalian juga yang capek gitu loh, udah bayar mahal, udah dicuciin, dan itu nggak sebersih itu ya guys, nggak sebersih itu karena tempat cucinya tuh nggak se-advance yang ada di Indonesia. Di Indonesia tuh advance banget, bener-bener kayak ada tunnel 1, tunnel 2, kayak tunnelnya tuh panjang ya guys. Maksudnya tunnelnya tuh panjang kalau di Indonesia. Jadi ada tunnel 1 air doang, tunnel 2 untuk dikasihin sabun, tunnel 3 untuk keringin. Sini tuh nggak ada guys, satu tunnel doang. Yang ngebersihinnya itu juga, ngebasahin itu juga, yang keringin ya cuma percikan-percikan, cuma ditiup doang, kayak bener-bener cuma ditiup doang ke atas, ke belakang, udah kayak gitu doang. Keluar mobilnya juga masih basah, maksudnya nggak sebasah itu ya, nggak bener-bener drank, tapi masih basah mobilnya. Jadi kalian ya kalau masih winter ya kalian harus kaneboin sendiri, kalau nggak ya berjamur lah itu. Kalau kalian punya rumah dan kalian pengen nge-hire cleaner yang bener-bener satu rumah kayak gitu, satu rumah dibersihin, atau gardener ya kayak tukang kebun, itu mahal. Sekali lagi itu mahal karena di sini digajinya itu per jam bukan per hari. Dan di sini itu juga ada pilihannya guys, kalian mau cleaner tuh cleaner kayak gimana, satu rumah whole house atau cleaner apa. Karena biasanya misalkan bedroom kalian itu juga dihitung, bedroomnya segede apa, sesusah apa, apakah banyak perintilannya segala macem. Atau kalian pengen misalkan bedroom kalian dengan jendelanya juga, itu beda lagi harganya. Kenapa aku tahu? Karena aku tinggal di rumah ini, ada sih landlordnya waktu itu ada di sini kan, dan landlord aku memang orang kaya gitu, yang punya rumah ini dia orang kaya banget, dan mereka sekarang tinggal di luar negeri. Padahal ini sudah luar negeri, tapi mereka tinggal di luar negeri lagi gitu kan. Dan mereka itu tuh bisa hampir 2 minggu sekali untuk nyewa cleaner untuk whole house dan semua jendela-jendela kaca-kacanya. Dan gardener ya, karena di sini kan cepat gitulah tumbuh, tanamannya tumbuhnya itu cepat banget, jadi kayak hilang. Itu tuh bisa tiap bulan guys mereka itu nyewa gardener, kayak bener-bener untuk ngerapihin segala macem. Apa ya, landlord aku tuh suka ganti-ganti tanaman gitu loh, tanamannya suka ganti-ganti setiap season, mereka ganti lagi tanamannya. Dan selanjutnya di sini itu tidak ada Shopee guys, tidak ada Shopee, Tokopedia gitu-gitu nggak ada. Di Indo tuh ada ya guys, Shopee-nya itu bagus banget kualitasnya, kalian tahu sellernya, kalian bisa ngechat sellernya, bisa lihat dulu ini reviewnya kayak gimana ya, apakah bener-bener legit, apakah bener-bener kayak bener-bener brand yang besar pun ada di Shopee. Di sini tuh guys adanya Temu, kalau nggak Temu Shein atau Amazon, dan itu mahal. Amazon tuh mahal-mahal ya guys, dan itu nggak terlalu lengkap. Yang lucu-lucu tuh nggak ada. Adanya kalau nggak di Shein ya di Temu. Tapi adalah itu tuh barang Cina yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang sering kali kalau kalian tuh beli ya, walaupun murah ya harganya, pas kalian beli tuh zong, kayak bener-bener zong, ukurannya zong, pokoknya barangnya juga zong gitu. Jadi bener-bener kalian nggak bisa ngechat sama penjualnya, kalian nggak tahu barangnya itu aslinya bakal kayak gimana, and it just sucks. Dan yang terakhir, kalau kalian di Indonesia suka ke Blok M atau pokoknya ke tempat-tempat atau ke mall-mall yang kalian bisa menawar harga, di sini kalian tidak bisa menawar harga guys, kalian tidak bisa menawar. Ada sih tapi di pasar, dan di pasarnya itu ya jangan yang sama yang bule, sama yang Asia, kayak orang-orang Vietnam atau orang-orang Filipina, atau mungkin yang ngejual
jual juga orang Indonesia ya, itu baru bisa. Di sini kalau kalian di Outback itu tidak terlalu banyak store Indonesia and it's pretty hard to find. Jadi ya option lainnya adalah kalian ke Asian store yang maybe produk-produk Indonesia tuh cuma ada Indomie gitu doang. Indomie, Super Mie aja nggak ada guys, bener-bener nggak ada. Jadi cuma kayak bener-bener di store Indonesian store banget adanya. So yeah, that's it. Penjelasan aku nggak enaknya tinggal di luar negeri. Next aku akan bahas enaknya tinggal di luar negeri atau enaknya tinggal di Australia tuh apa. Kalau kalian mau. And yeah, thank you so much for watching. Follow my Instagram here. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video to your friends. And yeah, I hope this video can give you more insights and new perspectives. And yeah, I'll see you guys on my next video. Bye!